Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Farihna dari kelas G NIM 2019-319. Jadi saya akan menjelaskan tentang depressive disorder atau gangguan depresi. Depresi adalah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa sedih atau kecewa apabila mengalami suatu perubahan, kehilangan, dan kegagalan dalam hidupnya. Lalu hal tersebut akan menjadi patologis ketika orang tersebut tidak mampu untuk beradaptasi. Pasien depresi atau orang yang menderita gangguan depresi ini sendiri dapat mengalami gangguan dalam beraktivitas sehari-hari dan pada tingkat terparahnya dapat berujung bunuh diri menurut WHO pada tahun 2017. Nah, seiring dengan memburuknya depresi, individu tersebut akan mendorong dirinya dalam mengembangkan cara berpikir yang depresif, seperti memandang diri secara inferior, pesimis terhadap masa depan. Adapun faktor penyebab gangguan ada 3. Yang pertama yaitu faktor biologis. Penderita gangguan depresi akan menunjukkan berbagai macam abnormalitas metabolisme pada darah, urin, dan cairan lain yang ada di dalam tubuh. Keadaan tersebut mendukung bahwa gangguan depresi berhubungan dengan disregulasi yamin yang heterogen. Lalu yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor yang sangat bermakna bagi penyebab timbulnya depresi. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga generasi pertama mempunyai risiko 8 hingga 18 kali lebih banyak dibandingkan kontrol subjek normal oleh penderita depresi. Nah, yang ketiga itu ada faktor psikososial. Nah, faktor psikososial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, peristiwa kehidupan dan stres lingkungan. Stres dalam kehidupan ini memegang peran penting dalam hubungannya dengan depresi. Yang kedua yaitu faktor kepribadian pramorbid. Semua orang dengan berbagai pola kepribadian yang mempunyai resiko tinggi untuk menderita depresi, salah satunya adalah kepribadian obsesif kompulsif. Yang ketiga yaitu faktor psikoanalisis dan psikodinamika. Menurut Freud, depresi adalah emosi yang timbul dari tekanan ego antara aspirasi dan realita. Pada saat menyadari segala sesuatu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan merasa tidak berdaya dan tidak berguna. Lalu ada kriteria gangguan depresi. Adapun kriteria dalam gangguan depresi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD, di mana kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Hal ini dapat diketahui dengan minimal 4 dari gejala. Yang pertama yaitu tidur terlalu banyak atau terlalu sering, lalu ada kekakuan motorik, dan kehilangan nafsu makan, berat badan, berturun drastis atau sebaliknya. Lalu kehilangan energi seperti lemas, tidak tertarik dengan apapun, dan merasa dirinya tidak berharga. Lalu ada juga kesulitan untuk berkonsentrasi dan muncul pikiran tentang bunuh diri. Gejala tersebut muncul hampir sepanjang hari selama minimal 2 minggu. Kriteria kedua yaitu ada dysthymic disorder, di mana merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami gangguan dysthymic ini dalam jangka waktu 2 tahun. Individu tersebut minimal mengalami 2 dari gejala. Yang pertama itu kehilangan nafsu makan atau sebaliknya, tidur terlalu banyak atau sebaliknya, merasa ia tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan, serta merasa kehilangan harapan. Nah, gejala ini lebih ringan daripada MDD tadi, namun dengan waktu yang lebih lama. Nah, dampak dari gangguan tersebut yaitu orang yang mengalami depresi ini, dampak yang dialami yaitu gangguan tidur, gangguan interpersonal, gangguan pola makan, gangguan perilaku yang merusak seperti agresivitas, dan dampak paling buruknya yaitu memiliki perasaan akan bunuh diri. Nah, penanganan pada gangguan depresi ini dapat ditangani dengan mengubah pola hidup seperti berolahraga, mengatur pola makan, rekreasi, melakukan terapi psikologi, berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater, dan yang utama yaitu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan. Pencegahan orang dengan gangguan depresi ini yaitu dengan tidak menyalahkan diri sendiri, tidak terlalu menyesal tentang suatu kejadian, lalu selalu berpikir positif dan tidak menyendiri dan lebih religius lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.